Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya wabarakatuh. hormati Prof. Agus, yang saya hormati Prof. Bambang, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan di Universitas Sakti dan para peserta seminar di siang hari ini. Saya diminta untuk mendiskusikan tentang mengulik topik penelitian yang siap dikomersialisasi dan dihilirkan ke industri atau ke masyarakat. Namun sebelum saya presentasi, saya membuat disclaimer dulu Putri Wulandari bahwa kami walaupun tugasnya presentasi, ya belum tentu juga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dari Bapak Ibu yang ada dalam ruang maya ini. Oleh karenanya nanti kalau ada yang keliru ya mohon langsung dibetulkan, kalau ada yang salah ya dikoreksi langsung saja. Baik Bapak Ibu semuanya, ini tadi sudah dibacakan oleh Bu Tri, kemudian di sebelah kanan adalah beberapa hasil pengembangan kami di laboratorium yang kami setiap hari berada di sana. Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita ingin mencoba riset dan mencoba tembus ke pasar, nampaknya kita coba ke ini dulu. Berawal dari sebenarnya yang diinginkan, mengapa kok riset itu harus dikomersialisasi, harus dihilirisasi, itu kenapa? Karena ada hubungan yang sangat dekat dengan Global Competitiveness Index atau indeks daya saing global, di mana peran inovasi dan lembaga riset di perguruan tinggi itu menjadi salah satu fondasi atau kekuatan yang berhubungan langsung dengan sebuah ukuran yang objektif di dunia tentang Global Competitiveness Index. Apa saja, ada banyak, ada 12 lebih kriterianya, tetapi pagi ini saya mencoba meng-highlight tentang innovation. Bagaimana kapasitas inovasi di perguruan tinggi yang itu bisa mendorong atau berkontribusi terhadap Global Competitiveness Index. Di perguruan tinggi tentu ada dosen, ada mahasiswa, dan sekarang sudah digabungkan antara periset dari perguruan tinggi dan periset dengan industri. Sebenarnya sejak lama dulu, sejak dari Hailing, kemudian ada Rapid, ada macam-macam, Rispro sekarang digabungkan kembali dengan skema-skema baru yang lebih menantang. Bapak Ibu semuanya, ternyata bahwa penelitian dan inovasi menjadi salah satu kriteria sebagai key for innovation driven economies. Apa yang dimaui dari keberadaan lembaga riset, dosen, mahasiswa yang ada di perguruan tinggi terhadap peningkatan daya saing bangsa? Pertama adalah kualitas lembaga penelitian ilmiah. Tadi Prof. Bambang sudah membuka lebar-lebar bagi kita semua, ternyata harus seperti itu. Yang kedua, pembiayaan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan. Pemerintah sudah hadir dengan adanya matching fund, dengan adanya hibah-hibah yang sesuaikan sekarang dengan hibah vokasi maupun akademik, di mana untuk penelitian-penelitian pengembangan yang level TKT-nya itu sudah di atas 6, berarti 7, 8, 9 ya sudah melewati masa atau TKT kritis intermediate menuju ke pasar, itu sudah harus ada kontribusi dari industri dalam riset. Ada yang 10%, 15% dalam bentuk biaya maupun in-kind lainnya. Lalu kolaborasi penelitian universitas dan industri dalam rangka untuk membuat suatu analisis situasi yang dibutuhkan industri apa, kemudian bagaimana itu dikembangkan di perguruan tinggi dan dikembalikan lagi ke industri dalam bentuk sebuah susunan puzzle yang saling ini butuh lagi diselesaikan lagi, sehingga hasil-hasil riset terapan dan riset pengembangan itu akan langsung dimanfaatkan oleh industri atau masyarakat. Lalu yang keempat, pengadaan produk teknologi canggih oleh pemerintah, tidak saya highlight. Ketersediaan ilmuwan dan insinyur ini penting, dan di Permendikbud 44 yang diperbarui menjadi Permendikbud nomor 3 bahwa ketersediaan ilmuwan dan insinyur itu distandarkan tersendiri, bahwa seorang peneliti harus memiliki rekam jejak, menguasai metode penyelesaian masalah, sehingga level dari kemampuan meneliti itu menentukan kewenangan untuk melakukan riset.
Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, pemerintah hadir, diatur bahwa yang pemula kemudian memiliki kewenangan ini, kemudian diberikan hibah lagi supaya naik peringkat dengan track record yang dimiliki di riset dasar, kemudian bisa menghasilkan KI, menghasilkan produk, menghasilkan karya teknologi yang lain, sehingga pada tahun tertentu tim peneliti itu mampu untuk menghasilkan produk yang bisa dihilirisasi ke industri. Lalu paten yang dimanfaatkan industri. Halo Putri, nampaknya screen saya tertutup yang lain. Oh, tertutup. Mohon bantuannya tim teknis. Atau saya screen ulang? Nggih. Silakan screen ulang, Cobi. Pak. Sudah bisa ditangkap Putri? Sampun. Begini nggih. Saya lanjutkan ke paten yang dimanfaatkan oleh industri. Hari ini dalam beberapa tahun yang lalu, mulai dari beberapa tahun yang lalu, memang produktivitas paten dari perguruan tinggi itu semakin banyak, tetapi belum banyak juga yang bisa tembus ke industri. Mengapa? Dugaan saya karena masalah risetnya itu bukan berawal dari masalah real di industri, sehingga pada saat paten dihasilkan belum tentu kompatibel dengan kebutuhan industri. Oleh karenanya tahun ini mulai saya mengapresiasi di panduan yang baru untuk riset-riset kompetitif nasional, ada statement di bagian pendahuluan bahwa ini loh ada analisis kebutuhan industri, kemudian bagaimana pengembangan akan dilakukan di perguruan tinggi. Lalu perlindungan kekayaan intelektual non paten dan kapasitas untuk inovasi. Yang kapasitas inovasi sudah dibahas lengkap, saya banyak belajar dari Prof. Bambang tadi. Matur nuwun Prof. Bambang. Yang berikutnya, rupanya ini menjadi tantangan baru bahwa dosen itu selain memiliki kemampuan untuk riset dasar, riset terapan, riset pengembangan, nampaknya pemerintah itu juga ingin mendorong dosen-dosen dan mahasiswa itu memiliki jiwa entrepreneur yang mampu menghadirkan produk rekayasa teknologi bukan saja bermanfaat bagi masyarakat, namun juga diterima pasar sebagai lahan bisnis, sehingga pusat-pusat inovasi di perguruan tinggi itu bisa menghasilkan satu temuan-temuan teknologi yang itu bisa didifusikan, bisa dikomersialisasikan ke industri. Lalu di situ ada bagaimana mekanisme alih teknologinya, apakah menggunakan jual beli lisensi atau bagaimana, itu bisa diatur lebih lanjut. Tetapi yang dimaui adalah suatu saat sebuah perguruan tinggi itu memiliki income generate dari hasil pengembangan dari risetnya, sehingga riset university akan bergerak menjadi entrepreneur university yang mampu membiayai kehidupan kampusnya itu dari penjualan produk-produk karya intelektual ke industri. Nah, sekarang kegelisahan pemerintah, saya menduga saja biaya pendidikan tinggi di Indonesia itu dibebankan ke masyarakat melalui SPP mahasiswa. Tapi kemudian ada cita-cita mulia di belakang bahwa dengan mengembangkan riset yang unggul, pusat inovasi yang unggul, dan menghasilkan produk yang diterima pasar, nanti akan ada karya intelektual dari kampus ke industri, dan ada biaya dari industri itu yang akan masuk ke kampus untuk membiayai pendidikan dan riset di perguruan tinggi. Bapak Ibu semuanya, sebelum nanti ke contoh real, mengapa ini bagus bahwa riset selain menghasilkan publikasi dari riset dasar, kemudian prototipe, purwarupa, juga harus sampai ke komersialisasi. Pertama, dengan kita menghasilkan riset yang laku terap yang layak terap di industri itu, langsung akan memberikan solusi terhadap masalah-masalah mitra, masalah komunitas tertentu, dan sekaligus juga akan memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat. Yang kedua, pada gilirannya nanti kalau kemudian ini tumbuh menjadi pusat inovasi, pengembangan inovasi bisnis di perguruan tinggi, juga akan menghasilkan pekerjaan baru bagi lulusan-lulusan kita untuk menjadi
karyawan atau dia akan mencari jejaring yang lain dan mengembangkan bisnis di perguruan tinggi. Lalu tidak bisa dipungkiri bahwa ketika satu produk riset itu bisa ke pasar, hasilnya adalah benefit, kemanfaatan bagi inventornya, bagi penelitinya, kemudian bagi dunia bisnis dan juga usernya. Karena usernya walaupun dia membeli tetap saja menghasilkan kemanfaatan dari produk riset tersebut. Dan yang terakhir tentu ketika ini menjadi barang komersial, maka akan ada pajak yang dibayarkan ke pemerintah, paling tidak bisa digunakan kembali untuk perbaikan fasilitas-fasilitas umum oleh pemerintah. Lalu Bapak Ibu semuanya, ternyata kuncinya inovasi itu harus invensi plus komersialisasi. Nah, nampaknya yang kita lakukan termasuk saya, sekarang itu kita memang melakukan inovasi, tetapi baru pada level ke penemuan, ke inventing saja, ke invensi. Masalah terbesar kita dosen di perguruan tinggi adalah komersialisasi. Karena tidak mungkin juga tim peneliti itu menggali gagasan riset, mencari solusinya, menghasilkan outputnya, lalu akan mengurusi sendiri ke hilirisasinya. Harus ada satu lembaga yang menjadi connecting point antara peneliti dengan pasar, yaitu yang mengkomersialisasikan. Jadi inovasi kuncinya adalah invensi plus komersialisasi. Bapak Ibu semuanya, sekarang bagaimana kita membuka kembali aktivitas riset yang nanti bisa mengarah ke produk yang bisa dikomersialisasi atau dihilirisasi. Pertama, harus kembali bahwa riset itu mencari kembali sesuatu yang belum ideal, yang belum tuntas dijelaskan, atau adanya anomali yang dilakukan dengan kaidah ilmiah. Lalu yang diharapkan dari sini adalah pencarian itu dari real masalah industri, sehingga forum-forum grup diskusi antara perguruan tinggi dengan industri itu harus dilakukan. Dan dalam beberapa waktu ke depan, nampaknya ini harus menjadi program prioritas dari lembaga riset di perguruan tinggi untuk membuat diskusi mingguan atau bulanan yang mengundang industri-industri di perguruan tinggi atau di industrinya atau di tempat lain. Yang paling penting kan komunikasinya, tempatnya dimanapun tidak masalah. Lalu apa sih sebenarnya masalah yang diangkat? Rasa-rasanya malah seperti kita nyusun proposal pengabdian masyarakat, kita harus ada analisis mitra yang jeli. Setelah itu apa yang belum ditemukan, apa yang perlu diperbaiki dari mitra industri itu, apakah mereka butuh pengetahuan baru, apakah mereka butuh teknologi baru, apakah teknologinya sudah ada tetapi mereka menginginkan kemanfaatan baru dari produk yang ada, sehingga nanti ini dikembangkan seperti ini menjadi paten-paten sederhana yang bisa diintegrasikan ke dalam teknologi yang ada yang sesuai dengan jenis penelitiannya. Setelah itu kan hasilnya temuannya. Nah ini oke lah, kita tidak lanjuti dengan publikasi artikel, jurnal, diseminarkan, ditulis dalam buku, dipatenkan, dan yang terakhir prototipenya itu harus dimasyarakatkan atau diindustrikan. Sayangnya Bapak Ibu semuanya, apapun teknologi yang bisa diindustrikan itu harus jelas kepemilikan kekayaan intelektualnya. Kalau kita punya teknologi dan akan dikomersialisasikan, yang pertama kali harus diurus itu adalah dokumen legalnya, yaitu dokumen kekayaan intelektual, baik itu paten maupun kekayaan intelektual yang lain. Siapakah kepemilikan dari teknologi ini, siapakah inventornya harus jelas. Urusannya kalau sebuah produk riset sudah dikomersialisasi itu urusannya bukan sekedar amal akademik seperti publikasi ilmiah, tetapi di belakangnya itu ada nilai benefit yang besar. Jika tidak diatur di awal, bisa saja mungkin pertama-pertama sebagai dosen kita senang kalau ada industri yang memanfaatkan hasil penelitian. Tetapi kemudian harus dipikirkan bagaimana sharing benefit dari komersialisasi atau hilirisasi produk dari perguruan tinggi ke industri. Jika memang sebuah perguruan tinggi seperti Universitas Trisakti, saya yakin sangat kuat bisa meng-create sendiri sebuah produk dan kemudian memasarkan sendiri, tidak masalah. Tetapi kalau itu melibatkan banyak komponen dari sisi penyedia teknologi, dari sisi perisetnya, dari sisi pasarnya, maka dokumen legalnya harus ada di depan. Bapak Ibu semuanya, saya mengingatkan kembali
pentingnya melindungi hasil penelitian dalam bentuk paten, karena pastikan ketika produk itu ingin dipasarkan atau diindustrikan, mereka akan bertanya ini sudah dipatenkan atau belum. Maka marilah kita mencoba selain riset-riset dasar yang berorientasi pada penghasilan artikel ilmiah, ya, menghasilkan teori baru, postulat baru, kita coba geser beberapa peneliti yang sudah sudah memiliki kewenangan untuk melakukan riset pengembangan, dibawa ke riset terapan dan riset pengembangan, yaitu menghasilkan teknologi yang bersifat baru atau novel, mengandung langkah invensi dan dapat dimanfaatkan atau diindustrikan. Sebuah teknologi apapun itu, kalau sudah jadi, mungkin lebih dari 50% orang yang melihat akan mengatakan, oh kok cuman seperti itu, ya. Tetapi itulah sebenarnya teknologi-teknologi yang dibutuhkan banyak orang, sehingga lebih banyak orang lagi akan mengatakan, oh seperti itu, tapi dia butuh. Nah ini yang harus kita coba di perguruan tinggi. Memang bisa langsung masuk ke sebuah produk-produk yang besar seperti vaksin, kemudian obat-obatan atau material-material maju yang bisa digunakan untuk pre-mover atau temuan penting bagi industri-industri skala dunia. Tetapi setidaknya dengan kapasitas yang heterogen, sekarang ada dosen yang muda, ada dosen yang senior, ada dosen yang juga belum pernah memiliki koneksi dengan industri, semuanya dicoba, tetapi skalanya yang diatur oleh lembaga riset. Kita bisa kok berawal dari masalah mitra dan kemudian dipikirkan ketika dosen-dosen di Fakultas Teknik melihat ada banyak karyawan di bengkel-bengkel yang melakukan aktivitas pekerjaan yang satu tidak etis, yang kedua berisiko terhadap kesehatan. Lalu kemudian kita dengan mahasiswa kita, yuk kita survei di sepanjang bengkel dari misalnya Jakarta ke Tangerang ada berapa, kemudian berapa yang sudah memiliki teknologi untuk melepas ini, melepas itu, atau recover limbah berapa. Oh ternyata belum ada, lalu kita bawa masalah itu ke perguruan tinggi, bagaimana itu akan diselesaikan dan nanti bisa dikomersialisasikan kembali ke kelompok-kelompok komunitas tersebut. Atau bagaimana ketika kita melihat yang sederhana, saya mencoba yang sederhana saja, melihat ada kasus anak kecil yang tidak bisa gosok gigi, ternyata temuan pentingnya adalah sebuah sikat gigi yang dimasukkan ke lubang jari anaknya atau lubang jari ibunya sehingga bisa dilakukan untuk menggosok gigi. Dia mungkin harganya nggak mahal kok, itu produknya mungkin 10.000, keuntungannya mungkin 3.000, 4.000. Tapi kalau laku 2 juta, maka akan ada berapa miliar itu bisa dibawa dari industri ke perguruan tinggi. Lalu bagaimana kasus-kasus kehilangan energi di dalam industri besar, lalu kita pikirkan supaya pemindahan barang dari satu titik ke titik yang lainnya itu dengan energi yang lebih ringan, lebih sedikit. Ujung-ujungnya adalah selisih antara berapa yang harus dikeluarkan perusahaan setiap bulan ketika menggunakan teknologi yang baru itu, berapa pengurangannya, kemudian selisihnya apakah bisa menutup biaya pembelian alat dalam jangka waktu misalnya 60 bulan atau 120 bulan ke depan. Lalu ini yang hangat sekarang bagaimana virus, ya, kemudian hand sanitizer misalnya, atau semacam sterilisasi, bilik sterilisasi atau produk-produk pertanian. Sangat banyak industri-industri pertanian, peternakan yang membutuhkan sentuhan magis dari para peneliti di perguruan tinggi, sehingga riset-riset perguruan tinggi itu bisa menghasilkan produk yang bermanfaat bagi mereka. Saya mencontohkan satu kasus yang kami kelola di Universitas Muhammadiyah Magelang. Fakultas Teknik, dosen-dosen di Fakultas Teknik dan di Fakultas Ilmu Kesehatan, kita mencoba survei kepada para perawat. Pertanyaannya sederhana sekali, Putri. Saya tanya ke perawat, apakah perawat itu ketika mencuci luka dari pasien yang diabetes itu
walaupun karena dia terikat janji dan karena ini pekerjaan mulia, apakah merasa agak risih atau gimana? Dan jawabannya hampir sama. Kita kan manusia juga Pak Muji gitu. Akhirnya, oh kalau gitu ini adalah praktek-praktek lama bagaimana perawatan luka diabetik, harus banyak orang yang satu mencuci luka. Bayangkan coba, ini pakai baskom begini kemudian dicuci, kemudian airnya mengalir ke sini lagi dan seterusnya. Ini banyak tumpahan-tumpahan. Lalu kita coba bekerja sama dengan industri melalui pendanaan Rispro tahun 2019. Oh kalau gitu kita butuh sebuah bed rumah sakit yang ini terinstalasi begitu pasiennya naik ke sini kakinya seperti wastafel dapur gitu, tetapi begitu dicuci limbah mediknya itu langsung diserap sangat cepat dan dikumpulkan ke instalasi di luar ruangan, sehingga harapannya satu mengurangi bau, yang kedua mengurangi ketidaknyamanan ketika melihat seperti itu, sehingga kalau ada luka-luka baik itu luka karena kecelakaan atau luka diabetik itu bisa digunakan ini bed khusus ini, kakinya dimasukkan ke sini lalu ditangani oleh satu atau dua perawat saja bisa menyelesaikan masalah dan bersih, sangat bersih. Ini adalah contoh inovasi yang sekarang masih review terus. Sudah ada barangnya, sudah dipatenkan, itu saja untuk bisa masuk ke pasar itu review dari industri ke universitas bolak-balik itu bisa lama. Tapi kita coba dorong dan mudah-mudahan tahun ini bisa berhasil. Ini menjadi satu produk kekayaan intelektual perguruan tinggi yang mampu menghadirkan solusi bagi masalah di bidang hospital. Lalu kita butuh ide, ya kan? Bagaimana ini? Kita bisa belajar dari alam sebenarnya. Misalnya bagaimana kasus ini kan bertahun-tahun diungkap, ya. Sedangkan di masalah yang lainnya teknologi pengecatan mobil itu atau butuh juga bahwa bagaimana ketika mobil kena hujan itu harapannya selesai ya langsung hilang kering seperti daun talas. Nah, berikutnya kita juga bisa mencoba belajar dari mengapa ketika jari kita itu luka kemudian dibiarkan dia akan gabung lagi. Nah, bagaimana kalau sebuah teknologi cat mobil itu dari material aktif yang ketika tergores kemudian dipanaskan lagi dia akan nyambung lagi. Ini akan menjadi sebuah teknologi mutakhir yang nampaknya akan menjadi teknologi sangat menarik jika dari sisi penciptaan material aktifnya ini bisa berkembang, kemudian diberikan katalis tertentu ketika sebuah mobil lecet begitu tinggal dipanasi, ya kan, atau diberikan gaya magnet atau intervensi gaya apapun di luar, tiba-tiba dia akan nyambung kembali. Ada ya dari manapun lah, misalnya tadi pagi saya harus dapat katak lah, mengapa katak itu bisa loncat berkali-kali lipat dari panjang kakinya, sedangkan hewan yang lain tidak. Ada mekanisme apa atau itu di dalam kaki katak itu sehingga itu bisa ditiru ke teknologi nano untuk sepatu atlet misalnya, sehingga gerakan dari injakan kaki sepatu atlet itu juga akan menghasilkan tahan-tahan keluar. Ikan asin misalnya, ini coba-coba mengembangkan gagasannya saja supaya kita bisa sampai ke produk. Mengapa ikan asin tidak pernah lama busuknya? Karena bakteri itu ketika terkena garam dia akan mati. Saya pernah berpikir bagaimana garam itu diekstrak menjadi direkatkan ke filter AC, ya, sehingga filter AC rumah lah ketika udara dilewatkan maka semua bakterinya akan terperangkap mati karena garam itu. Tentu ya tidak mungkin sebuah garam langsung dipiurkan begitu, enggak, tetapi bagaimana itu bisa diatur di situ. Dan yang lainnya, saya pikir ini hanya sekedar contoh saja supaya lebih meriah acaranya gitu ya Putri ya, supaya lebih meriah saya bawa ke belajar dari alam itu. Sebentar lagi, 2 menit lagi. Lalu yang paling penting sekarang adalah ketika kita dapat masalahnya, apa konsepnya, diformulasikan konsep penyelesaiannya dan cari di database paten. Kalau sudah ada, ya berarti harus cari yang lain. Kalau belum ada, itu adalah potensi. Karena awal komersialisasi itu adalah produknya harus dilindungi dulu patennya. Setelah itu tulis proposal risetnya. Ini tips saja. Kadang-kadang Bapak Ibu semuanya paham lah yang sering mereview penelitian. Ada usulan penelitian,
hasilnya itu paten, hasilnya produk, hasilnya itu adalah produk yang laku pasar. Tapi di bagian pendahuluannya, formulasi konsepnya itu tidak mengkritisi paten yang ada, tidak pernah mengkritisi teknologi yang ada. Nah, kita bingung. Padahal harusnya sebuah proposal terapan yang akan berorientasi pada produk itu yang diapresiasi dan dikritisi itu adalah existing teknologinya, selain dengan artikel-artikel dari jurnal-jurnal yang terpuji, tetapi juga paten yang ada itu sekarang apa, kekurangannya apa, itu akan menjadi lebih mudah sebuah produk riset itu nanti akan mencapai level komersialisasi. Sekarang bagaimana cara formulasi konsep perancangan risetnya supaya menghasilkan produk riset yang berorientasi pada komersialisasi produk dan hilirisasi? Pertama, coba analisis kebutuhan teknologi dan kebutuhan mitra di awal. Yang kedua, kita ini bertahun-tahun diajari untuk mengkritisi karya, mengkritisi prior art, tetapi kurang dalam hal apresiasi. Sehingga bagian itu juga harus ada apresiasi dan kritisi prior art, baru ukur TKT-nya. Yang tersedia saat ini itu sudah seperti apa, baru kita tuangkan gagasannya. Mungkin lebih dari 40% ketika dosen mencoba menulis proposal itu sudah jadi dulu proposalnya, baru tanya ke lembaga risetnya, ini terapan atau dasar TKT-nya berapa ini Bu Astri gitu kan, pasti Bu Astri ditanya, sudah jadi proposalnya baru ditanya kalau seperti ini TKT-nya berapa. Harusnya TKT dulu di awal, karena ketika TKT-nya ketemu level 3, setelah itu kita butuh uji-uji terap dari prototipe itu di lingkungan atau di lingkungan yang dikondisikan, kemudian lingkungan yang aktual. Nah, itu sebenarnya metodenya dari untuk pembuktian gagasannya, lalu analisis potensi pasar, harus ada berapa sebenarnya pengguna produk, metode pelaksanaan riset dan pelibatan sumber daya. Sumber daya itu ya bisa biaya, bisa sarana prasarana, bisa perisetnya, bisa asisten risetnya. Apalagi sekarang dengan kebijakan yang baru, ini membantu sekali di pusat studi karena kami dapat banyak tenaga-tenaga dari mahasiswa semester akhir yang dipekerjakan tanpa harus membayarnya sesuai dengan standar peneliti. Lalu manajemen risiko. Nah, jarang sekali proposal riset itu yang mencantumkan manajemen risiko, padahal itu penting. Manajemen risiko itu misalnya rencana produknya seperti ini, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dibuat skenario terbaik, skenario menengah, bahkan skenario terburuk, itu harus diperhitungkan. Keluaran riset produk itu akan dianggap visible ketika skenario terburuk dari produksinya itu sudah bisa menutupi atau dia visible, layak untuk bisa dikomersialisasikan. Tetapi kalau hanya skenario terbaiknya saja yang itu bisa diterima pasar, seandainya produknya ini melenceng sedikit saja, maka ini akan membutuhkan banyak biaya, sehingga dari aspek keekonomiannya NPV-nya nggak masuk, IRR-nya nggak masuk, ya, payback periodnya juga akan menjadi lebih panjang. Saya pikir itu ya Putri yang bisa saya sampaikan dari paparan ini, mudah-mudahan membuka sedikit wawasan baru bagi Bapak Ibu semuanya.